Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja, sehat selalu, dan tak lupa gembira. Alhamdulillah kita bertemu lagi, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir agar kita bisa beraktivitas seperti semula dan kalian bisa pergi ke sekolah dan bertemu dengan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 5, yaitu ekosistem. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kalian sudah siap belum dengan buku dan alat tulisnya? Disiapkan yuk. Sebelumnya kita tepuk semangat dulu agar hari ini belajar dengan penuh semangat. Tepuk semangat. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Kali ini tema 5 yaitu ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem pada pembelajaran ketiga. Pembelajaran kali ini saya harap kalian bisa 1. Mampu menemukan dan menghubungkan konsep-konsep dalam bacaan di sebuah ringkasan. Yang kedua, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan benar berdasarkan bacaan subak di balik. Yang ketiga, menghubungkan kondisi daerah dengan kegiatan ekonomi di daerahnya yang memiliki ketambakan alam yang berbeda dalam bentuk tulisan non-fiksi. Yang keempat, menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan peristiwa sejarah. Yang kelima, mampu memainkan peran dalam drama proklamasi secara baik dan benar. Sekarang kita mulai yuk pelajaran kali ini. Sebagai sebuah negara kepulauan, selain memiliki keragaman ekosistem, Indonesia juga memiliki keragaman alam yang luar biasa banyaknya. Yang kalian ketahui, keragaman ketambakan alam yang ada di Indonesia tentu itu sangat mempengaruhi cara hidup penduduk yang menghuninya. Ya, selain negara kita dikenal sebagai negara kepulauan, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris. Ya kan? Apa itu negara agraris? Ya, negara yang kebanyakan penduduknya apa? Oke, kebanyakan penduduknya bercocok tanam atau petani. Itu namanya Indonesia sebagai negara agraris. Selanjutnya, dari hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penduduknya Indonesia bekerja sebagai petani dan nelayan. Indonesia memiliki banyak gunung, terutama gunung berapi ya. Gunung berapi yang ada di Indonesia itu menyebabkan tanah Indonesia subur. Tanah Indonesia mudah ditanami berbagai tanaman. Tanaman pangan misalnya. Tidak mengherankan lagi, sebagian besar penduduk Indonesia memanfaatkan kesuburan tanahnya tersebut. Dengan apa? Dengan para petani bercocok tanam. Petani biasanya mengelola sawah, mengelola tanah, dan memanfaatkannya setiap musim. Pemanfaatan setiap musimnya untuk menanam dan memelihara tanamannya tersebut pada musim hujan dan pada musim kemarau. Pada musim hujan itu air sangat banyak, melimpah. Tapi pada musim kemarau air sangat sedikit dan harus dibagi rata untuk para petani lain. Oleh karena itu, para petani membuat yang namanya sistem pengairan secara mandiri. Nah, seperti yang telah lama dilakukan di masyarakat Bali,
Sistem pengaturan di Bali dikenal dengan namanya Subak atau sistem pengairan Subak. Apa itu Subak? Coba kalau kalian ingin tahu lebih banyak, Bu Guru punya video. Video ini nanti kalian tonton, kalian cermati dengan tenang. Video berikut ini. Sistem irigasi Subak. Teman-teman Smart Point, Subak merupakan sekumpulan petani di Bali yang mengelola sistem irigasi yang ada di sebuah kawasan persawahan. Kawasan persawahan biasanya dibatasi oleh kenampakan alam seperti sungai, jurang, atau kenampakan lain. Satu kelompok subak biasanya memiliki satu sumber air yang mengalir di sebuah sungai yang melewati atau berada di dekat dengan persawahannya. Sistem yang digunakan anggota kelompok subak adalah gotong royong dan saling bantu, yaitu dengan cara meminjamkan air, dan bukan utang piutang, di mana setiap anggota harus bertanggung jawab terhadap penggunaan air juga terhadap petani lain sesama anggota subak. Sistem irigasi Subak dipimpin oleh seorang pengatur yang disebut Pekaseh atau Klean Subak. Para Pekaseh bekerja sama dengan para kepala desa dan perangkat desa dalam menjalankan tugasnya. Sistem pengaturan. Mereka mengatur dan memberitahukan ketersediaan air pada area persawahan kelompoknya. Apabila kekurangan air, sistem pinjam air dijalankan agar semua petani mendapatkan air yang cukup untuk sawahnya. Semua persoalan pertanian dibahas secara musyawarah dan perencanaan yang baik, termasuk di dalamnya membahas rencana pengairan, cara menjaga kualitas air, jumlah air yang akan dialirkan, dan waktu pengairan, termasuk siapa saja yang akan melakukannya. Sampai jumpa. Berdasarkan video tersebut, tadi kita bisa melihat bagaimana sistem irigasi Subak berjalan. Selain di video, kalian juga bisa membaca loh di buku siswa halaman 68. Oke, selanjutnya tugas buat kalian. Tugasnya apa ya? 1. Kalian menentukan pokok pikiran dan informasi penting pada setiap paragraf. Lah, berdasarkan pokok pikiran dan informasi penting itu, buatlah ringkasan, tulislah ringkasanmu dalam satu paragraf dengan menggunakan kalimatmu sendiri. Tapi perhatikan loh tanda bacanya, huruf kapitalnya yang tepat, dengan menggunakan kata-kata baku dalam kalimat bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Selanjutnya, bersama kelompokmu melakukan diskusi, menjawab sebuah pertanyaan berdasarkan sistem irigasi Subak pada buku siswa halaman 70. Ketampakan alam yang ada di Indonesia tentu mempengaruhi cara masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, kebutuhan ekonomi. Dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, masyarakat tentunya tidak jauh dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi akan menyesuaikan kondisi alam sekitar, terutama kegiatan ekonomi yang menggunakan bahan baku. Lah, kegiatan ekonomi dapat dilakukan di sekitar sumber bahan baku tersebut. Misalnya, pabrik teh berarti berada di dekat perkebunan teh. Upaya yang dilakukan masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam tersebut banyak. Contohnya, bisa kalian lihat pada layar.
masyarakat petani di Brebes itu memanfaatkan daerahnya sebagai penghasil bawang merah nasional. Berikutnya ada juga masyarakat nelayan di Banyuwangi memanfaatkan hasil ikannya untuk diolah menjadi sarden yang dipasarkan di seluruh Indonesia. Terus tadi para masyarakat petani di Bali menggunakan sistem irigasi subak. Nah, itu adalah contoh-contoh upaya masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam. Bersama kelompokmu, carilah informasi tentang kegiatan masyarakat Indonesia sebagai negara agraris, sebagai negara kepulauan yang berkaitan dengan mata pencaharian mereka. Beberapa contoh kehidupan masyarakat tadi yang sudah kalian temukan bisa digunakan sebagai sumber ide. Setelah kalian mendapatkan informasi, buatlah sebuah tulisan non-fiksi. Ada beberapa hal yang harus kalian ingat untuk menuliskan paragraf non-fiksi dari ide pokok, yaitu 1. Menentukan topik yang akan dikembangkan. 2. Membuat daftar kosakata sebanyak-banyaknya. 3. Membuat kalimat utama dengan mengembangkan ide pokok. 4. Mencari informasi tambahan dari berbagai sumber. Yang kelima, menyusun kalimat utama dan kalimat penjelas sesuai urutan sehingga menjadi sebuah paragraf non-fiksi yang padu. Anak-anakku, kita patut bersyukur loh dan bangga dengan bangsa Indonesia yang memiliki keanekaragaman yang tinggi. Tidak hanya keanekaragaman ketambakan alamnya, tetapi juga suku bangsanya. Kita juga jangan lupa bahwa semua yang kita peroleh saat ini juga berkat mereka lah kita bisa menikmati kemerdekaan ini. Berkat jasa-jasa para pahlawan, saat ini juga kita bisa menikmati kemerdekaan. Apa kemerdekaan itu? Siapa yang tahu? Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Itu yang diperjuangkan para pahlawan kita, yang puncaknya terjadi peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Peristiwa demi peristiwa terjadi sepanjang sejarah bangsa dengan melibatkan ribuan para pahlawan yang gagah berani tak kenal lelah berjuang untuk bangsa Indonesia. Era kebangkitan nasional yang ditandai dengan berdirinya Budi Utomo tahun 1908 dan kebangkitan pemuda Indonesia melalui Sumpah Pemuda tahun 1928 makin menguatkan keinginan bangsa Indonesia untuk bebas merdeka. Para pemuda dan masyarakat Indonesia mempersiapkan proklamasi kemerdekaan dengan semangat persatuan dan kesatuan. Dan akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia mengumumkan kepada seluruh negara yang ada di dunia tentang kemerdekaan bangsa Indonesia melalui peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, berikut ada bacaan pada buku siswa halaman 72 tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia sebetulnya merupakan bagian dari pidato proklamasi yang disampaikan oleh I.R. Soekarno sebagai wakil bangsa Indonesia. Proklamasi tersebut dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat, bertepat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pada saat yang sama, dikibarkan bendera merah putih sebagai bendera negara dan dinyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Setelah melalui waktu yang sangat lama, disertai pengorbanan besar seluruh rakyat Indonesia,
Akhirnya kemerdekaan dapat diwujudkan. Pada saat menjelang diproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1945, terjadi penculikan terhadap dua tokoh bangsa Indonesia yang paling terkemuka, yaitu Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta. Oleh para pemuda pejuang Indonesia, mereka dibawa dari Jakarta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Tujuan penculikan adalah agar kedua tokoh penting ini terhindar dari pengaruh ancaman dan tekanan pemerintah kependudukan Jepang. Keesokan harinya, kedua tokoh dikembalikan lagi ke Jakarta dan diamankan di rumah Laksamana Muda Takashi Maeda, tentara Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka. Di rumah itulah naskah proklamasi dirumuskan oleh 3 orang pemimpin golongan tua, yaitu Insinyur Soekarno, DRS Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Dari golongan muda ada Sukarni, PM Diah, dan Mbah Diro. Setelah selesai ditulis, naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Sejak saat itu, bangsa Indonesia hidup merdeka dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui proklamasi tersebut, bangsa Indonesia mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia telah bebas dari penjajahan. Selanjutnya, setelah kalian menyimak bacaan tadi, kalian ada tugas, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan di buku siswa halaman 73. Oke, pada bacaan tadi ada beberapa tokoh. Apa saja ya? Contohnya, tadi ada Ir Soekarno, ada Muhammad Hatta, ada Mr. Ahmad Subarjo, ada Sayuti Melik, dan banyak lagi. Apa tugasnya? Nah, untuk lebih memahami dari tugas-tugas tokoh tersebut, sekarang kalian bersama kelompokmu latihan bermain peran terlebih dahulu. Setelah kalian latihan bermain peran, lalu dipentaskan di depan kelas. Oke? Saya tunggu ya hasil bermain peran kalian. Tadi kita sudah belajar apa saja ya? Oke, tadi kita belajar menemukan, menghubungkan konsep-konsep dalam bacaan di sebuah ringkasan. Berikutnya menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan Subak di Bali. Berikutnya menghubungkan kondisi daerah dengan kegiatan ekonomi di daerahnya yang memiliki ketambahan alam yang berbeda dalam bentuk tulisan non-fiksi. Berikutnya, mempelajari juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan peristiwa sejarah dan mampu memainkan peran dalam drama proklamasi secara baik. Kiranya cukup sekian pelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Tetap semangat belajar ya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.